Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mengawali ibadah ini, mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar. Kita menghadap Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena hanya dengan pengampunan dan pengudusan-Mu kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Baik kami yang di gedung gereja maupun umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah atas ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita masuk dalam litania berbalasan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. 15 Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman
firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, atas kebaikan-Mu pada malam hari ini kami boleh melakukan persekutuan di pada malam hari ini, yaitu pertemuan ibadah sektor. Oleh karena itu, sebelum kami membaca firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu, agar supaya dalam pemberitaan firman boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita mempersiapkan Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Kita membacanya secara silih ganti. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca alat yang genap. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat bisa kandul kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah,
yang mengikuti secara daring. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang saat ini yang ada di rumah maupun di gereja bisa mengikuti ibadah sektor pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa semua bangsa sedang dalam satu masalah besar, yakni sama-sama sedang menghadapi pandemik COVID-19. Belum lagi resesi global yang mengintai dan masih banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Nya selalu nyata di setiap waktu. Hal yang sama terjadi dalam pembacaan Alkitab ini. Kuasa mujizat Tuhan terjadi ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kehebohan itu mendorong Petrus membuat pernyataan di Serambi Salomo bahwa Yesus yang telah dibunuh oleh para pemimpin agama dan orang Yahudi dibangkitkan oleh Allah Israel dari antara orang mati. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ini adalah yang menyangkal Yesus selama 3 kali untuk menyangkal Yesus. Tetapi dalam penyangkalan Petrus kepada Yesus, Yesus tetap mengasihi sama Petrus. Ya. Bahkan setelah Petrus menyangkal Yesus sehingga Yesus harus mati, Petrus merasa sangat berdosa dan sangat kehilangan dan sangat menyesal sekali perbuatannya itu. Tetapi itu sudah terjadi, dan itu sebelum Yesus ditangkap, dan itu dia telah berpesan kepada Petrus, engkau akan menyangkal 3 kali. Tetapi Petrus tidak tahu, bahkan dia bilang, siapapun yang mengganggu Tuanku, aku siap sebagai tameng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih Yesus itu begitu besar dan nyata, karena pada waktu Yesus mati, Petrus pun masih tetap dia memberi kesempatan, bahkan dia memberi anugerah kepadanya Petrus. Karena kenapa? Petrus sendiri dengan anugerah kasih dan Tuhan Yesus yang diberikan, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sadar bahwa pengampunan dosa itu tetap ada sampai hari ini. Pertobatan, kasih setia Tuhan kepada kita tetap ada ini. Itu salah satu contoh Petrus saja. Kalau kita secara manusia itu tidak mungkin kita benarkan. Tetapi karena kasih Yesus begitu besar kepada kita semua, sehingga dia bisa memberikan mujizat-mujizat itu kepada Petrus. Karena Petrus juga dalam kerendahan dirinya bahwa ini semua bukan dia yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus melalui perantara dia.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita jangan selalu berputus asa. Dalam arti, dalam masa pandemik ini pun juga banyak orang berputus asa. Artinya berputus asa, dia banyak kehilangan pekerjaan, tidak bisa berbuat sesuatu, ya. Karena bagi dia mungkin dia sudah berdoa, tetapi Tuhan juga belum menjawabnya. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu menjawab doa-doa kita tanpa kita sadari. Yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu sebelum datang ke gereja ini atau di rumah sebelum beribadah tentu berdoa. Ya. Tuhan menjawab doa Bapak Ibu sehingga bisa berada di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, pasti banyak halangan-halangan yang ada di jalan. Ada beberapa juga keluarga yang selalu berkerinduan, selalu kami kunjungi atau dikunjungi oleh majelis atau pelayan firman maupun majelis setempat. Itu kadang-kadang kita himbau untuk beribadah, untuk melakukan persekutuan. Dia katakan bahwa begini, saya ingin sekali untuk beribadah, saya ingin sekali beribadah, tetapi begitu saya keluar rumah, sepertinya ada yang menghalangi saya. Itu berlangsung sudah terus menerus. Saya sambil kesimpulan bahwa sebenarnya kamu aja tidak mau. Sekali dua kali mungkin kita bisa terima. Tapi itulah, jikalau Tuhan belum kehendak, seperti itu jadinya. Bukan berarti kami para majelis maupun apa semua sudah melayani baik, tidak. Tetapi itulah. Tapi kalau Tuhan menjawab, semua itu tidak ada masalah. Apapun bisa didapatkan atau dapat diterima maupun dapat dilampaui. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih Kristus tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Ya. Dan itu pun tidak ada batasnya. Bukan hanya kita dalam gereja saja itu kuasa Kristus atau kasih Kristus. Bukan hanya sebatas kita sebagai orang beriman, tapi dia ada dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Luar biasa itu kasih maupun kuasa Kristus. Jemaat Tuhan, mampukah kita senantiasa bersaksi meskipun kita mengalami tekanan hidup? Kehidupan dapat menjadi berkat tergantung keadaan kita sedang dalam kesesakan, penderitaan atau pergumulan. Penderitaan dan pergumulan memang sudah menjadi bagian yang tak terletakkan dalam hidup kita. Tetapi langkah kebahagiaan kita apabila dalam keadaan seperti itu, kita bisa tetap merasakan sukacita dan tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Perlu kita sadari bahwa selama kita masih hidup, tentu pergumulan semua tetap ada. Kalau itu sudah tidak ada, berarti kita sudah dimuliakan. Tetapi selama kita dalam pergumulan, menghadapi pergumulan-pergumulan itu, kita selalu bermohon kepada Tuhan. Karena tidak akan mustahil, selama kita berdoa dan mengucap syukur, Dia pasti akan mendengar. Kita tahu bahwa Tuhan dalam Alkitab itu banyak berbicara tentang mujizat-mujizat Tuhan dari dulu
sampai sekarang. Makanya dalam suasana seperti ini, pandemik ini membuat kita banyak yang, ya saya katakan tidak semua, ada yang memang yang ada diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya, tidak semata-mata itu jadi rugi total, ada tidak untung total. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa kita harus pandai-pandai seperti gesit seperti ular, selembut merpati. Artinya dalam kondisi begini kita pun tidak bisa juga tinggal diam. Kita berdoa saya sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan bilang kamu berdoa ini, tidak. Tetapi kita harus juga bekerja, melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita dan keluarga. Memang pandemik ini juga berdampak pada kami semua, khususnya majelis. Dan saat ini pun saya berdiri di sini, inilah pertama kali di saat masa pandemik selama 2 tahun, hari ini baru saya melakukan khotbah. Biasanya setiap bulan ada jadwalnya. Jadi kalau dibilang grogi ya grogi, tapi ya kita berusaha bagaimana menyampaikan firman itu. Oleh karena itu, dengan adanya Roh Kudus yang selalu menuntun kita, itu semua pun jadi bisa teratasi. Jadi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, tidak ada hal yang mustahil bisa dijalankan. Banyak juga warga jemaat kalau disuruh ini itu pelayanan atau jadi ini jadi itu, banyak sekali penolakan, alasan sibuk, alasan ini, alasan itu. Tetapi Bapak Ibu ketahui bahwa Tuhan itu selalu menuntun, ya. Sadar atau tidak sadar Bapak akan dituntun. Itulah Roh Kudus yang menuntun kita. Nggak usah khawatir, saya tidak bisa Pak. Tapi kalau kamu sudah terpilih, kamu harus melakukan. Jangan ditolak Pak, ya Bapak Ibu. Kalau ditolak, bahaya besar. Bahayanya bukan sekarang, tetapi kita tidak tahu. Tuhan punya rencana. Tetapi bagi saya adalah, jika sudah ditunjuk atau di apa, itu berarti Tuhan sudah merencanakan untuk saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di rumah, itu salah satu bukti nyata bahwa kasih Tuhan itu dari dulu sejak zamannya Petrus sampai sekarang tetap ada. Dan pertobatan itu tetap berlaku. Karena Petrus pun dia bisa bertobat, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus memberi dia anugerah dan berkatnya. Begitu juga kita semua, warga Jemaat GPB Barta Kasih. Kita tidak harus saling topang menopang atau tolong menolong. Nah ini kadang-kadang tolong menolong ini boleh saya katakan tidak jarang susah kata tolong menolong ini. Karena bisa saja ada orang tolong menolong tapi di belakang itu dia minta imbalan. Tidak tulus. Ada orang tolong menolong tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya. Tapi malam ini Tuhan mengatakan bahwa jikalau engkau menolong sesamamu secara tulus, jangan mengharapkan imbalan, tuluslah, karena Tuhan tidak akan kita memberikan tolong menolong sedikit lalu kita berkekurangan. Saya kira tidak. Kalau itu bisa terjadi, tentunya Bapak Ibu
Ya mohon maaf kalau umpamanya persembahan ataupun perpuluhan atau syukur, saya memberi itu ternyata Tuhan tidak memberikan atau dia. Tetapi apapun yang kita berikan, dan itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang telah kita terima. Dan Tuhan pun akan terima berkat itu berapa saja yang bisa apakah itu berupa materi maupun dalam bentuk tolong menolong atau apapun bentuknya. Tapi yang biasa itu materi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita hidup dalam masa pandemik ini harus terus berusaha. Bagaimana caranya dalam masa pandemi ini kita tetap eksis. Mungkin program gereja juga sudah ada yang menikmati daripada bantuan-bantuan yang dari gereja. Tetapi itulah, dalam masa pandemi juga kita diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Allah bahkan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Bukti lain dari kasih Allah adalah saat Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati datang bukan membinasakan, tetapi menyelamatkan. Ya. Begitu besar kasih-Nya, bahkan Dia pun rela mati untuk kita. Sementara kita pun kadang-kadang disuruh ada tugas dan pelayanan masih mikir-mikir, sibuk. Tetapi satu hal Bapak Ibu, jika kita sudah diberi mandat ataupun apapun bentuknya, jangan ditolak. Nanti kayak Petrus, menyesal dia. Sekali iya, dua kali iya. Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, sekalipun kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Nah, bila kita sudah banyak tahu tentang kasih Allah itu, lalu mengapa kita masih sering merasa Allah itu tidak mengasihi kita? Bagi saya mungkin pengetahuan teologi saya atau sedikit sekali dibandingkan Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Allah selalu. Apapun yang kita buat, ya, dan itu pun kalau Tuhan merestui, semua akan terjadi dengan baik. Ya, sering saya dengar bahwa, wah, Tuhan belum jawab doa saya karena saya ini belum maksimal. Itu kadang-kadang biar hati senang, tetapi kita harus koreksi bahwa kenapa ya Tuhan belum menjawab. Mungkin ada perbuatan kita atau kesalahan kita yang mungkin kita belum tidak sadari. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, janganlah selalu melihat orang dari casingnya, dari latar belakangnya, tapi umumnya orang melihat itu. Maaf saya katakan, umumnya orang melihat itu. Tetapi saya katakan tidak demikian bagi saya. Saya melihat bahwa apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita sampaikan kepada jemaat, itulah firman. Tapi ada orang mengatakan, wah, Bapak itu latar belakang jelek, apaan kita? Tidak begitu.
Jangan memilih-milih lihat casingnya atau memilih-milih orang. Oh, si A bagus, si B bagus. Karena Tuhan tidak memandang si A atau si B atau si C. Kasih itu, kuasa itu, atau Roh Kudus itu selalu datang dari, saya bilang dari muka tidak mungkin, dari belakang. Dia datang kepada Bapak Ibu. Kalau saya bilang dari muka, berarti di muka dulu baru ke belakang. Nah, pasti orang berlomba-lomba, wah saya mau duduk di muka supaya kasih itu datang di depan. Tidak, tapi itu tuh datang dengan sendirinya kepada Bapak Ibu. Bila kita benar-benar mengenal Allah, kita seharusnya bisa mengasihi Allah. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau saya boleh katakan, surat belum ditulis, Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi ingatan itu Bapak Ibu. Surat belum ditulis, Tuhan sudah tahu. Apa yang kita mau perbuat, Tuhan sudah tahu. Kamu mau berbuat begini kan? Tuhan katakan silakan kalau kamu lakukan. Kalau kau rasa itu baik bagimu, tidak baik bagiku, ya silakan kesandung, jangan salahkan. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus benar-benar mengenal itu siapakah Tuhan kita. Banyak orang kasih batasan, kasihnya itu hanya sebatas di kita. Tidak. Kuasa Tuhan itu melampaui segala. Bukan dia bisa tembus kemana-mana. Kepada saudara-saudara kita yang seiman atau saudara kita, semua dia tembus kuasa itu. Tapi tidak ada yang perlu kita lakukan untuk membuat Allah mengisi kita. Nah, Allah mengasihi kita, lalu kita bagaimana kita mengasihi Allah? Itu kan Allah mengasihi kita, tapi kita mengasihi Allah bagaimana? Nah, kalau saya boleh katakan jujur, cara mengasihi Allah itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu satu. Kedua, bertobatlah. Ketiga, menjauhi daripada larangan-larangan Tuhan. Kalau bicara bertobat, wah itu panjang. Jadi Allah yang selalu mengasihi kita, lalu kita selalu bertanya, apa yang harus saya perbuat? Kita mengasihi Allah, ya itu tadi. Istilahnya kita harus mengenal betul bagaimana tuh kerajaan Allah. Cukup itu. Dengan cara ya mengasihi sesama kita, bertobat, ya mungkin Bapak Ibu selalu berkatakan saya sudah bertobat, saya selalu bertobat. Ya sabar. Bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan perbuatanmu? Itu selalu diukur. Saya sudah lakukan semua, Pak. Ya, sabarlah. Tuhan pasti akan menjawabnya. Apapun yang kita lakukan tidak akan menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah menjadi komunitas yang bersaksi melalui kehidupan yang mengasihi Allah tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah tidak
Allah mengasihi kita tanpa batas, kita pun juga mengasihi Allah tanpa batas. Dengan cara yang melayani dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di Kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di sorga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Kasih Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja Batra Kasih maupun yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur tak henti-hentinya kepadamu ya Bapa di surga, atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami semua, khususnya pada malam hari ini, baik ada dalam gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah, dan dimanapun mereka yang menyaksikan ibadah rumah tangga saat ini. Kami tahu bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami semua. Di saat-saat masa pandemik ini, Tuhan tidak pernah jauh daripada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, memberi pertolongan, memberi jalan keluar daripada segala pergumulan yang kami hadapi. Memang kami tahu bahwa COVID ini sangat-sangat merugikan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa inilah rancangan Tuhan untuk kami lebih setia, lebih baik, dan lebih memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat-saat ini Tuhan, banyak pergumulan kami yang saat ini kami hadapi Tuhan. Dengan COVID saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak mereka yang usahanya ditutup, tetapi sebagian itu juga ada juga yang menikmati hasil dari walaupun COVID ini mereka tetap berhasil. Itu semua Tuhan adalah rancangan Tuhan untuk kami semua umat-Mu, agar kami lebih selalu bertobat, lebih menyadari akan kesalahan-kesalahan kami. Ya Bapa di surga, saat ini hamba mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, sektor 10, 11, dan 12 yang ada dalam gereja, serta jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau tahu dengan pergumulan mereka satu persatu.
Mereka datang di sini tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami majelis dari sektor 1 sampai 12, agar mereka tetap setia melayani Engkau, selalu tetap sehat dan semangat dalam pelayanan, baik itu kepada jemaat-Mu maupun kepadamu. Biarlah apa yang kami layani, apa yang pelayanan kami, tentunya Engkau memberkati setiap langkah, setiap keringat kami. Karena itu tidak sebanding dengan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Bapa di surga, dalam kesempatan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Roberto bersama Ibu Dina, bersama Pendeta Seasas. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka yang sering melayani kami semua. Beri mereka kekuatan kesehatan yang baik, sehingga mereka mampu melayani kami jemaat, khususnya jemaat di Batra Kasih dari sektor 1 sampai 12. Berilah kekuatan mereka. Begitu juga pada tim Satgas COVID-19 yang selalu setia menjaga kami agar kami tetap sehat, agar kami dalam persekutuan, dalam ibadah, baik itu ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu, kami semua terbebas daripada virus COVID-19. Bapa di surga, berilah mereka kekuatan dan kesehatan dan semangat dalam pelayanan ini. Juga kami berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan selalu menghibur, menjaganya, memberi penghiburan dalam masa tua mereka. Tentunya Tuhan selalu menjaga, menggendong sampai merambut memutih sekalipun. Juga kami berdoa untuk anak-anak pemuda maupun persoalan taruna, agar mereka juga terhindar daripada bahaya narkoba. Sekalipun ini masa susah, masa COVID, tetapi narkoba juga ada di tengah-tengah kita. Jauhkanlah itu semua Tuhan, buat khususnya anak-anak pemuda maupun perusahaan taruna, karena mereka sangat rentang akan hal-hal yang tidak kami orang tua menghendaki hal itu. Berikanlah mereka selalu yang terbaik, beri mereka selalu bisa melayani Tuhan, baik itu melalui puji-pujian mau pelayanan mereka, baik itu dalam bentuk multimedia, sound system, ataupun dalam operator LCD, agar mereka terhindar dari bahaya narkoba. Juga kami berdoa untuk yatim piatu, anak piatu dan yatim piatu. Tuhan menghibur selalu mereka dalam kesendiriannya ataupun dalam ketidakberdayaannya. Biarlah dengan membaca firman Tuhan, mereka dikuatkan iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar gereja maupun lingkungan di rumah-rumah jemaat, agar selalu bersinergi untuk toleransi beragamanya, saling mengasihi, saling menyayangi mereka satu sama lain. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah. Biarlah keluarga-keluarga di tengah bisa menjadi terang bagi mereka dalam kegelapan. Begitu juga gereja yang ada di tengah-tengah ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dalam bentuk apapun
kiranya gereja ini boleh menjadi berkat bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, agar supaya negara kami, bangsa kami tetap aman, damai, sejahtera, sehingga toleransi beragama itu menjadi bagian daripada kehidupan bangsa Indonesia sendiri, untuk tidak dapat dipecah belah oleh oknum-oknum tertentu. Juga Kota Makassar, biarlah Kota Makassar ini boleh menjadi bersinar bagi mereka yang melihatnya. Tentunya Kota Makassar bisa menjadi panutan bagi kota-kota lain, dan juga Kota Makassar bisa terbebas daripada COVID, walaupun ada beberapa yang sudah zona hijau. Tetapi kami akan percaya kuasa Tuhan yang memampukan mematahkan semua yang tidak baik. Terima kasih semua itu ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun. Dalam minggu ini Tuhan berkati mereka dalam menambah usia 1 tahunnya. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka dan bagi sesama dalam persekutuan di sektor. Juga yang sakit Tuhan, Engkau mau lawat mereka satu persatu. Engkau mau berkati makanan dan minuman serta obat-obatan dan dokter dan perawat, agar melaluinya semua itu Engkau berkati melalui para tangan-tangan yang bekerja untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih semua ini Bapa di surga. Kami berdoa untuk majelis yang bertugas sektor 10, kantornya dan organis, multimedia, LCD dan sound system. Berkatilah mereka semua Tuhan, agar mereka tetap setia selalu melayani Engkau dengan penuh sukacita dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semua ini ya Bapa di surga. Masih banyak yang kami minta tetapi kami tidak bisa sebutkan. Tapi Engkau tahu apa yang kami perlukan saat ini. Engkau tahu akan kebutuhan dalam kehidupan kami sekeluarga maupun pribadi lepas pribadi. Terima kasih semua ini Bapa. Kiranya Engkau mau sempurnakan doa kami ini seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih
atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sebelum memberi persembahan, kita menyanyi PKJ 148 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari berdiri dan berdoa bagi persembahan kita.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa dan memberi persembahan kami kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini, dan Engkaulah Sang Empunya hidup ini. Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Biarlah persembahan ini kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, mohon perhatian untuk warta Jemaat Rabu 26 Mei 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Joko Isworo, pelayan liturgi atau tuan rumah diaken Penatua Sektor Pelayanan 10, organis Saudara Stefli, pemandu lagu Saudari Kledi, produksi siaran tim multimedia, Satuan Gas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 17 orang, perempuan 15 orang, total 32 orang. Ibadah sektor pelayanan. Hari atau tanggal Rabu 2 Juni 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai, pelayan firman Penatua Jimmy Benyamin F. Masih, pelayan liturgi atau tuan rumah diaken Penatua Sektor Pelayanan 2, pemandu lagu Saudara Ufan Supusepa, organis Saudara Stefli Estefanus, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor 1 sampai 3 hadir secara luring atau onsite. Sektor 4 sampai 12 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. Ibadah penyagaran iman. Dalam rangka perayaan Pentakosta, maka akan dilaksanakan ibadah penyagaran iman pada hari tanggal Sabtu 29 Mei 2021, waktu pukul 18.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi Diaken Imelda Letlora, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, Saudara Peter Pasanea, organis Saudara Samuel Saranamual, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat pada ibadah tersebut. Persiapan pelayanan ibadah hari Minggu Trinitas bulan Oikumene, hari tanggal Jumat 28 Mei 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih, Majelis Jemaat bertugas, sektor pelayanan 3, 5, 6, dan 4. Untuk itu dimohon kehadiran presbiter bertugas dalam persiapan tersebut. Ibadah PKLU, Pelkat PKLU secara daring. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 27 Mei 2021, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Ibadah penerimaan diakonia. Hari tanggal Kamis 27 Mei 2021, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu mohon kehadiran anggota dan
pengurus penerima diakonia pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 25 Mei 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik As Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat, mari berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Yakinlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan menolongmu menjadi saksi dalam segenap langkah hidupmu. Kita nyanyi dengan PKJ 185. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai.